Halo teman-teman, balik lagi di persiapan ujian AMAI 101 bersama sekolahasuransi.com. Masih bersama saya Fandi. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen risiko. Cuma manajemen risiko yang dibahas di subjek 101 ini masih umum gitu ya. Kalau teman-teman nanti sampai ke ujian buat A2IK gitu ya, ada subjek yang khusus membahas manajemen risiko dan itu jauh lebih detail daripada yang di subjek 101 ini. Karena di 101 ini memang lebih umum gitu ya tentang prinsip-prinsip asuransi buat pengenalan aja. Oke, langsung aja mari kita mulai. Hampir semua perusahaan sekarang ini sudah menerapkan dan mengembangkan sebuah strategi formal buat mengelola berbagai risiko yang bisa memengaruhi bisnisnya. Biasanya sudah ada penunjukan seorang risk manager yang bertugas di dalam perusahaan, baik itu di bidang industri atau di bidang komersial, itu juga sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Bahkan sekarang ini sertifikasi manajemen risiko juga sudah mulai banyak diminati. Terhitung ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan ujian sertifikasi untuk manajemen risiko ini. Misalnya AMAI sudah menyelenggarakan, LSPMR juga ada, dan seingat saya masih ada beberapa lagi, cuma saya lupa gitu ya. Lalu mengapa manajemen risiko itu penting? Nah, ada beberapa alasan nih. Yang pertama, karena manajemen risiko itu bisa mengurangi potensi loss. Karena pada salah satu prosesnya, nanti akan kita lihat, yaitu ada proses mengidentifikasi dan mengelola hazard. Yang kedua, manajemen risiko bisa memberikan kepercayaan kepada pemegang saham terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola risikonya. Dan yang ketiga, manajemen risiko bisa memberikan pendekatan-pendekatan keilmuan untuk mengkuantifikasi risiko. Keputusan buat mentransfer risiko dengan asuransi misalnya, itu termasuk ke dalam tahap akhir dalam serangkaian proses manajemen risiko. Nanti akan kita lihat apa sih tahapan-tahapannya itu. Dalam konteks asuransi umum, konsep manajemen risiko itu sangat berbeda antara individu dengan perusahaan. Banyak orang, misalnya saat berhadapan dengan masalah terkait perencanaan keuangan, perlindungan diri, manajemen kekayaan, itu biasanya dia pakai pendekatan formal, yaitu menunjuk jasa seorang penasehat keuangan. Nantinya di situ bakal ada proses-proses, misalnya pengisian formulir fact find gitu ya, yang berisi detail pemasukan, tabungan, aset, kesehatan, dan apa yang diinginkan seseorang itu di masa depan. Tapi kalau kita bicara asuransi, orang beli asuransi itu nggak selalu ngikutin pola yang kayak tadi. Seringkali asuransi dibeli bukan dari keputusan bahwa asuransi adalah solusi terbaik untuk suatu masalah yang dihadapi oleh seseorang. Tapi asuransi dibeli karena ada unsur, misalnya jaminan tertentu diwajibin oleh hukum, atau compulsory kita nyebutnya. Misalnya di Inggris, ada setiap orang itu wajib beli asuransi kendaraan bermotor untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Atau bisa juga asuransi dibeli karena pihak lain punya kepentingan keuangan terhadap objek yang diasuransikan. Misalnya kalau kita beli rumah dengan KPR, maka kita diwajibkan membeli asuransi oleh pihak bank. Tentu saja ada saatnya seseorang melakukan pilihan bagaimana ia akan mengelola risiko. Apakah akan dengan cara membeli asuransi atau dengan cara lain. Tapi sangat jarang ada proses saintifik yang digunakan buat menilai risiko-risiko tadi. Salah satu faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan seseorang buat beli asuransi mungkin adalah risk appetite-nya, bagaimana selera dia terhadap suatu risiko gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang punya aset yang sangat besar, kita sebutnya high net worth individual ya. Nah, mereka tuh pasti sih biasanya sudah mengadopsi pendekatan-pendekatan formal dalam mengelola risiko yang mereka hadapi. Karena kan nilai kekayaan yang mereka miliki itu sangat besar gitu ya. Sangat berbahaya kalau mereka gagal mengelola risikonya dengan baik. Jadi apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan kontrol ekonomi
atas risiko-risiko yang bisa mengancam aset atau kapasitas pendapatan suatu bisnis atau perusahaan. Fokus dari manajemen risiko yang baik ialah pada identifikasi dan perlakuan terhadap risiko. Manajemen risiko seharusnya merupakan sebuah proses yang kontinu dan berkembang yang melekat di dalam strategi perusahaan. Manajemen risiko itu harus mampu mengetahui dengan metodologi tertentu semua risiko yang mengelilingi aktivitas perusahaan saat ini, di masa lalu, dan di masa depan. Dari definisi manajemen risiko tadi, kita bisa melihat bahwa ada 3 tahapan dalam mengelola risiko yang ditampilkan dalam gambar berikut ya. Yang pertama adalah risk identification. Pada proses ini dilakukan identifikasi ancaman-ancaman apa saja yang sudah ada dan juga yang berpotensi menjadi ancaman di masa depan. Enggak semua risiko-risiko itu nantinya bisa diasuransikan, tapi tetap risiko tersebut harus kita kelola. Contohnya misal di toko retail gitu ya, ada risiko pengutilan, di mana risiko ini harus bisa dikelola dengan suatu cara. Misalnya toko tersebut menyisihkan dana gitu ya untuk menutupi kerugian pengutilan yang terjadi. Pada banyak risiko yang konvensional, penanggung biasanya terlibat buat ngebantu proses identifikasi risiko yang sudah ada saat ini dan potensi risiko di masa depan, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan fisik atau survei. Penanggung juga berperan nantinya dalam proses risk control saat mereka memberikan laporan setelah melakukan survei tadi. Tahapan selanjutnya adalah risk analysis. Dalam proses ini, risk manager akan memeriksa data historis untuk mengevaluasi atau menganalisis risiko. Misalnya, mereka nanti bisa melihat pola kerugian di masa lalu dari misalnya risiko kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan pengemudi berusia di bawah 25 tahun misalnya. Sehingga dia bisa memprediksi apa sih yang mungkin terjadi di masa depan nanti kepada pengemudi-pengemudi yang masuk dalam kategori tersebut. Dengan cara yang sama, risk manager juga bisa melihat pola kebakaran dengan memanfaatkan data kebakaran yang dimiliki pemerintah misalnya. Itu nanti dianalisis dan dilihat trennya seperti apa. Nah, sebetulnya penanggung atau perusahaan asuransi itu juga melihat elemen-elemen kayak tadi tuh, menganalisis data historis gitu ya, pada saat menghitung rate dari sebuah risiko. Tahapan yang ketiga adalah risk control. Kalau risiko dipandang punya potensi mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan serangkaian tindakan untuk mengendalikan, mencegah, atau bahkan mengeliminasi risiko tersebut. Eliminasi mungkin kayaknya tindakan yang paling efektif gitu ya, tapi biasanya biayanya sangat mahal atau tidak praktikal. Contoh eliminasi risiko misalnya kalau di sebuah pabrik ada aktivitas yang berbahaya gitu ya, misal penyemprotan cat yang berbahaya. Nah, pabrik tersebut bisa melakukan outsource untuk proses khusus itu tadi. Di situ artinya pabrik sudah mengeliminasi risiko yang ada. Proses eliminasi risiko atau bahkan pengurangan risiko gitu ya, harus selalu dilakukan setelah diuji apakah biaya untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko itu nilainya reasonable dibandingkan dengan biaya yang ditakutkan akan dikeluarkan kalau risiko itu benar-benar terjadi. Jadi jangan sampai kita udah susah payah buat mengeliminasi risiko, ternyata biayanya jauh lebih besar daripada kalau risiko yang ditakutin itu terjadi. Kayak tadi di kasus penyemprotan cat gitu ya. Kalau kita outsource ternyata biayanya sangat besar karena kegiatannya sangat berbahaya, ya lebih baik kita tanggung sendiri aja dengan cara menyisihkan dana misalnya. Ada 2 aspek dalam pengendalian risiko. Yang pertama physical control, yang kedua financial control. Physical control ini berarti kontrol yang terkait fisik gitu ya, yang terlihat. Misalnya masang gembok khusus di pintu pabrik. Ini buat mengurangi risiko pencurian, atau menempatkan alat-alat pemadam api ringan, APAR gitu ya, untuk mengurangi risiko kebakaran. Kalau financial control ya jelas ini terkait finansial gitu ya, terkait keuangan. Misalnya
dengan cara mentransfer risiko, baik dengan cara beli asuransi atau dengan cara perjanjian, misalnya tadi outsource ya, menunjuk perusahaan security misal untuk bertanggung jawab menjaga gedung saat malam hari. Setelah melakukan survei, penanggung itu biasanya akan membantu di area loss prevention dan loss control dengan cara dia memberikan kewajiban yang harus dilakukan atau membuat rekomendasi-rekomendasi yang didesain memang untuk meningkatkan kualitas risiko. Ini adalah bagian yang sangat penting nih yang ada di dalam laporan survei dan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan risiko ke level standar agar bisa diterima oleh penanggung, atau yang kedua menawarkan potongan premi sebagai insentif karena sudah melakukan risk improvement. Jadi dengan membeli asuransi sebetulnya tertanggung itu mendapatkan keuntungan juga. Kenapa? Karena perusahaan asuransi dengan melakukan survei tadi itu dia bakal memeriksa keseluruhan proses, apalagi di pabrik misal ya, yang prosesnya sangat kompleks, itu bisa memberikan advice tadi tuh dari yang tadi risikonya jelek gitu ya, menjadi risikonya yang standar atau jadi risiko yang bagus. Manajemen tertanggung si pabrik itu juga tentu bakal mendapatkan keuntungan, karena kan kalau kita bicara risiko gitu ya, bicara klaim, tentu si pabrik itu atau tertanggung nggak menginginkan tuh sebetulnya klaim itu buat terjadi, tapi asuransi dipakai sebagai sarana untuk menanggulangi, untuk mengontrol risiko tadi ya, untuk financial control terhadap risiko. Demikian pembahasan mengenai manajemen risiko. Teman-teman bisa putar kembali video ini kalau kurang jelas, atau kalau ada pertanyaan silahkan komen di YouTube atau kirimi aja kami pesan melalui email ke info@sekolahasuransi.com. Terima kasih, selamat belajar dan salam asuransi.